biarkan Bapa setiap isi hatimu Bapa bisa tersampaikan Bapa dalam hidup kami Bapa. Ini kerinduan kami Bapa, hanya untuk dekat padamu. Kita akan nyanyikan hanya dekat padamu. Hatimu tak setari
Mari anak muda arahkan hatimu kepada Tuhan sore hari ini. Mari kau yang hadir sore hari ini, jangan menonton saudara. Mari arahkan matamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari alami Tuhan, alami Yesus sore hari ini. Jangan sia-siakan waktu kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari ambil waktu selama 1 jam ini kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Panggil Yesus, izinkan Yesus masuk dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Biarlah Yesus sentuh hati setiap saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan yang menebus setiap saudara, menebus setiap dosa saudara, mengampuni setiap dosa saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Yesus. Oh, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari jawab bersama, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
Ya, iya, mari angkat suara anak-anak muda, katakan ku jawab ya. Ya, iya, ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan, ku jawab ya. Mari terima panggilan Tuhan sore hari ini. Katakan dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Mari alami Tuhan, alami Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, ku jawab, ku jawab ya, ya. Setiap kita anak muda malam hari ini kita mau sungguh datang kepada Tuhan. Saya masih melihat setiap saudara mungkin masih menonton saudara. Saya ingin kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sore hari ini. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, apakah engkau bersedia menjawab ya Tuhan, aku mau terima panggilanmu. Aku mau terima panggilanmu Tuhan. Aku mau terima panggilanmu untuk bersungguh-sungguh di hadapan Engkau. Aku mau terima panggilanmu Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup untuk Engkau Tuhan. Mari sore hari ini kita datang kembali kepada Tuhan. Saudara yang masih muda, saudara masih ada kesempatan untuk sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan. Lagu ini sangat sederhana saudara, tapi lirik demi lirik kalau saudara betul-betul menyanyi, saudara menghadap kepada Tuhan, saudara akan bersyukur, saudara akan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus menyelamatkan engkau dan engkau terpanggil untuk hidup untuk Tuhan. Engkau terpanggil untuk mengikut mengiring Tuhan setiap hari. Mari sama-sama kita mau katakan ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mari bersuara iya. Ku jawab ya.
Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan menjawab panggilan-Mu, dan biarlah kami mau sepenuhnya hidup untuk Engkau, mengikut Engkau dan mengiring Engkau seumur hidup kami, apapun rintangan tantangan yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami sudah diselamatkan Tuhan oleh Engkau, telah diselamatkan dengan darah-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau berbicara bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang berbicara secara luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Ulang semangat, sama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk saya ingin dengan saudara untuk sama-sama kita mengatakan semangat. Ya. Yuk kita mengatakan semangat sama-sama ya. Sambil tangannya digenggam, ya tangan kanannya. Yuk, mana tangan kanannya? Ya. Sama sama kita mau katakan semangat ya, sambil dilepaskan ke depan ya. 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Yuk kasih tepuk tangan. Silakan dulu teman-teman. Haleluya. Ya, salam. Masih 1-2 orang yang jawab. Belum semua. Salam. Kurang semua. Masih ada beberapa yang belum. Ya, saya ingin suaranya lebih keras lagi. Shalom. Ya, anak muda harus semangat. Ya. Yes. Yes. Ya. Wow, saudara, saya sungguh bersuka cita ya kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua ya. Sungguh anugerah yang luar biasa ya. Nah saudara, saya ingat kita akan kembali belajar firman Tuhan saudara ya. Sesuai di grup ya, grup WA, kita akan belajar nilai ketiga ya, value ketiga kita di Nasgen GPI Bangkalan ya, yaitu mentoring. Sama-sama katakan dengan saya mentoring. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi katakan bersama dengan saya mentoring. 1, 2, 3 mentoring saudara ya. Ini adalah pertama kalinya saudara di ibadah kita, di komunitas kita ya. Bahkan sebelumnya masih youth ya, itu pun masih kayaknya belum pernah membahas tentang mentoring ini saudara. Kalau saudara ingat ya, bulan lalu kita belajar tentang value kedua kita yaitu intimacy, keintiman saudara. Bicara tentang keintiman kita dengan Tuhan ya, secara vertikal. Nah sekarang bukan sebuah kebetulan kita masuk di value ketiga kita dalam mentoring ya. Mentoring itu sebenarnya bicara tentang hubungan kita dengan sesama ya. Relasi kita dengan sesama saudara. Nah ini penting saudara mentoring ya. Mungkin bagi saudara yang kayaknya baru pernah dengar ya, mungkin, atau bagi teman-teman yang sudah pernah dengar kata mentoring ya. Tapi saya ingin sedikit berbagi ya, dan saudara selama bulan ini kita akan belajar tentang mentoring ya. Apa mentoring itu ya? Mentoring kalau secara umum ya, teman-teman bisa memperhatikan arti mentoring kalau secara umum itu artinya begini. Sebuah proses untuk mendukung dan mendorong orang ya untuk mengatur cara belajar mereka sendiri agar mereka dapat memaksimalkan potensi, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kinerja dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi secara umum mentoring itu artinya mendukung, mendorong saudara ya. Siapa yang didukung? Siapa yang didorong? Ya kita semua. Kita semua didukung, kita semua didorong. Untuk apa? Untuk saudara bisa memaksimalkan potensi, untuk bisa meningkatkan kinerja, ya, mengembangkan keterampilan. Ada juga pengertian lain mentoring itu bisa diartikan latihan saudara, dilatih, ya, bisa diartikan dibina saudara. Ya.
ya. Bukan dibinasakan, ya, tapi dibina, saudara. Ya, dilatih, dibina, juga dinasehati, itu mentoring, saudara. Nah, di kehidupan anak-anak muda penting yang namanya mentoring, ya, penting, saudara. Saudara harus memahami, mengerti betul bahwa mentoring itu penting. Bahkan orang-orang di dunia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya, kalau saudara tahu misalnya apa ya, Indonesian Idol, tahu semua kan ya? Saudara perhatikan ajang Indonesian Idol, ya. Mereka semua yang ikut acara itu, ya. Mereka sebelum tampil di depan panggung, mereka dilatih dulu, ya. Dilatih dulu, saudara. Bahkan ada mentornya, saudara, ya, untuk melatih mereka. Juga ada lagi kalau tidak salah apa ya, ajang nyanyi satunya di Indonesia itu Indonesian Got Talent kalau nggak salah. Itu juga mereka dimentor, saudara, untuk menjadi penyanyi yang hebat, untuk menjadi penyanyi yang the best, saudara. Mereka dimentor oleh orang-orang yang memang ahli di bidang itu, saudara, ya, di ahli bidang di vokal, ya, di suara, ya, di musik. Mereka dimentor, saudara. Nah, kita sebagai anak muda penting, ya, bahwa kita juga perlu dimentor, saudara. Ada beberapa orang di dunia, ya, banyak, saudara, orang-orang yang dimentor tapi orang itu berhasil, saudara, ya. Saya sebut satunya itu Whitney Houston, ya, penyanyi terkenal di Amerika Serikat sana. Dia dimentor oleh ibunya sendiri, ya, Jessie Houston dan Cliff Davis. Juga ada yang namanya Bruce Lee. Saudara tahu semua Bruce Lee kan ya? Tahu kan? Pernah lihat kalau di film-filmnya, saudara tahu Bruce Lee itu siapa, saudara? Ya. Dia dimentor oleh yang namanya Yip Man, ya, master ilmu bela diri di Wing Chun, saudara. Bruce Lee orang yang berhasil, ya, di bidangnya. Whitney Houston juga orang yang berhasil di bidangnya, saudara. Masih banyak sekali orang-orang yang ketika dimentor, ketika dibina, ketika dilatih, mereka berhasil menjadi orang yang berhasil, ya. Nah, makanya saya rindu, ya, pengen setiap anak muda yang tempat ini, ya, untuk saudara juga dapat dimentor, saudara, ya. Saudara dapat dibina, saudara juga dapat dinasihati. Untuk apa? Untuk saudara menjadi orang-orang yang hebat, ya, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, saudara. Nah, kita akan belajar tentang apa, ya, mentoring di dalam Alkitab, saudara, ya. Saya ingin sampaikan dasarnya dulu, apa yang firman Tuhan katakan tentang mentoring di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara, banyak di dalam Alkitab orang-orang, tokoh-tokoh di Alkitab yang dimentor, mereka jadi orang yang luar biasa berhasil, saudara. Sebut saja Yitro, mertua Musa, ya. Dia mementor Musa, menantunya sendiri, ya. Lalu ada Musa juga mementor Yosua, ya. Naomi, mertua Ruth, dia mementor Ruth, menantunya. Eli mementor Samuel, Elia mementor Elisa, Ezra mementor Nehemia, Elizabeth mementor Maria, ibu Yesus, ya. Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia juga mementor, memuridkan ke-12 muridnya disebut rasul, ya. Barnabas mementor Paulus, ya. Paulus adalah orang yang hebat, rasul yang hebat pada waktu itu. Siapa yang mentor sehingga Paulus menjadi orang yang hebat? Barnabas. Paulus, setelah zaman Paulus mementor Timotius, ya. Nah, masih muda, Paulus mentor Timotius sehingga Timotius menjadi orang yang hebat. Nah, malam hari ini, ya, saya ingin kita belajar tentang apa yang Yesus lakukan, ya. Kita akan belajar dari mentoring yang Yesus lakukan, ya. Latihan, dorongan, pembinaan yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya, ya.
Ayo kita buka bersama-sama, ya. Saya ingin saudara buka HP saudara, ya. Yuk buka HP saudara sama-sama. Buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 28. Saya tunggu teman-teman, saudara buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama 3 ayat saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Sudah ketemu? Nanti enggak Pak? Ya bisa join sama Vanes. Vanes lo buka. Ayolah teman-temannya. Kalau di gereja itu ya HP itu digunakan juga untuk baca Alkitab saudara, ya. Makanya kita nggak ada LCD untuk ibadah Sabtu ini, ya. Syukur-syukur. Kenapa? Karena itu melatih saudara juga untuk bisa baca Alkitab. Saudara nggak perlu baca Alkitab, nggak usah enteng-enteng bawa Alkitab secara fisik, ya. Gampang, dari HP saudara sudah ada Alkitab, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya ingin baca, ya. Semua kita baca dimulai dari ayat 18, saudara. Ya. Kita mau baca dimulai ayat 18. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Belum kedengaran, saudara. Ulangi lagi sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, perhatikan kata mendekati, ya, di ayat itu. Lanjut di ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, perhatikan di situ ada kata pergilah, jadikanlah, ya, juga ada kata muridku dan baptislah, saudara. Perhatikan 4 kata yang di situ. Ayat 20, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Saya minta saudara tetap di Alkitab saudara, ya. Matius 28 18 sampai 20 ini. Saudara, di perikop ini Yesus, ya, bicara tentang kepada murid-muridnya untuk cara untuk mereka memberitakan Injil, saudara. Ya. Dan yang menariknya saudara, dari ayat 18, 19 dan 20 itu ada hal-hal yang penting yang sebenarnya itu adalah cara Yesus untuk murid-muridnya, saudara, untuk mementor, untuk Yesus untuk membina murid-muridnya, melatih murid-muridnya, saudara. Ya, dan kita akan belajar sama-sama. Ingat, mentoring itu bicara tentang mendorong, ya, juga bisa bicara tentang pelatihan, dibina, dinasihati, saudara. Ya, dan kita akan belajar sama-sama apa cara Yesus untuk mementor murid-muridnya pada waktu itu. Ada 2 hal, saudara. Yang pertama, ya, yang pertama adalah saudara lihat ayat 18 di situ ada kata mendekati. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya. Ya. Cara pertama dalam melakukan mentoring itu adalah dengan yang pertama, pendekatan. Ya. Sama-sama katakan dengan saya, pendekatan. Ya, pendekatan, saudara. Yesus itu melakukan pendekatan kepada murid-muridnya, ya. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, dalam mentoring, dalam pembinaan, ya, dalam latihan, ya, dalam membina seseorang, ya, diperlukan yang namanya pendekatan terlebih dahulu, saudara. Misalnya, saudara suka sama cewek nih, ya, kan nggak mungkin ujung-ujung saudara langsung
tembak, kamu maukah jadi pacarku? Saya tanya sekarang, saudara kalau suka sama cewek, ya, ada gak saudara yang berani pada waktu itu juga saudara langsung ngomong, baru kenal, saudara langsung ngomong, kamu mau jadi pacarku? Ada? Ada? Saya yakin gak ada, saudara. Saudara harus lakukan pendekatan dulu. Setuju teman-teman ya? Harus lakukan apa? PDKT bahasa gaulnya. Pendekatan dulu, saudara. Apa? Pendekatan seperti apa? Saudara harus tahu dia seperti apa orangnya. Ya. Saudara harus bangun komunikasi dengan dia. Ya. Saudara harus bangun saudara bisa WhatsApp dia, saudara bisa kenali dia. Saudara bisa kenal keluarganya juga, saudara. Kalau cewek itu nyaman, cewek itu gak akan kemana-mana, pasti akan nempel terus dengan saudara. Sama seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bahwa Yesus itu melakukan pendekatan. Dan saya pengen seperti ini, saudara. Nanti ya, ini kan baru awal, saudara. Nanti ke depan, ya, bahwa kita akan lakukan mentoring sama-sama, saudara. Kenapa? Karena kalau di dunia sekuler, saudara, ya, di kuliah, di universitas, saudara, ya, mereka juga sudah kenal yang namanya mentoring. Ya. Bahkan mahasiswa baru dimentor, ya, dilatih, dibina, dinasihati, saudara. Jadi ayo ke depan bahwa di Next Game TV Bangkalan kita mau sama-sama melakukan hal ini, lakukan mentoring, saudara. Pendekatan, saudara. Nah, gimana caranya saudara bisa lakukan mentoring kepada sesama saudara? Ya. Misalnya nih, ya, misalnya saya kasih contoh Jamie sama Risto. Ya. Jamie sama Risto, ya, berteman, ya, mungkin sekarang sudah beda sekolah karena dia sudah SMA, Risto masih SMP. Ya. Mau tidak mau, biasanya orang yang dimentor, yang menjadi mentor itu biasanya yang lebih senior, saudara. Yang dimentor itu yang junior. Ya. Artinya apa? Vanes bisa mementor Nathan. Nathan orang yang dimentor. Ya. Terus Niko, ya, sama Nicholas mementor sebelahnya siapa? Niko Handoyo. Jadi yang senior itu biasanya mementor, membina yang junior, saudara. Nah, lakukan pendekatan. Gimana? Ya, saudara harus lakukan seperti ini. Misalnya, say hello. Ya. Ketemu, saudara bisa say hello dengan teman saudara. Ya. Dengan cara apa lagi? Tanya kabar, saudara. Gimana kabarnya? Ya, kalau ketemu, kalau sudah lama gak ketemu, gimana kabarnya? Kasih dorongan semangat, ya. Dan banyak sekali cara-cara untuk lakukan mentoring, lakukan sebuah pembinaan, lakukan sebuah pelatihan, saudara. Pendekatan, ya. Ketika Yesus lakukan pendekatan dengan murid-muridnya, ya, maka murid-muridnya jadi orang yang luar biasa dengan cara yang sederhana, didekatin, saudara. Ya. Dan saya pengen teman-teman di sini semua, ya, saudara bisa jadi mentor. Kelak, saudara. Sekarang juga di gereja, saudara bisa jadi mentor. Mentor itu bukan bicara tentang mentor secara rohani. Ya. Tempat ini di gereja, saya punya tugas dan tanggung jawab untuk mementor saudara, untuk membina saudara, untuk menjaga saudara, ya, menasihati saudara, memberikan semangat kepada saudara semua. Di tempat ini, di luar, ketika saudara sekolah, ketika saudara kuliah, ya, ini saudara akan diperhadapkan seperti ini. Di musik, saudara, ya, gak bisa. Mungkin kita belajar secara otodidak musik, bermain musik, bisa. Ya. Saya tanya Vanes, pertama belajar keyboard bisa Vanes? Komando. Ya. Yang lain juga ya, kayak Samuel, ya, terus apa lagi? Ya. Cici juga, ya. Nathan juga, saya juga dulu pernah diajari Kuanhan. Niko pernah, ya. Main drum, ya. Iya,
Kohan yang ajaib. Anggapannya Kohan itu mentor saudara. Ya. Untuk apa? Untuk belajar bermain musik saudara. Ya. Selebihnya, ketika saudara sudah gak latihan bersama mentor saudara, pembina saudara, saudara latihan sendiri secara otodidak. Ya. Bisa melalui lewat YouTube, saudara bisa latihan. Ya. Jadi penting saudara, ya, untuk mentoring ini saudara. Ya. Lakukan pendekatan terlebih dahulu. Ya. Nah, saya mau kasih sedikit challenge buat saudara. Ya. Coba bagi berdiri sama-sama yuk. Saya ini punya tujuan sebenarnya berdua-duanya. Baik, semua bagi berdiri sebentar. Ya. Berhadapan saudara. Berhadapan. Ya. Jangan gitu Pak, saling berhadapan dengan sebelahnya. Tidak apa-apa Mel, sama saya ini. Ya. Nah, sekarang saya kasih challenge buat saudara. Ya. Ya. Challenge saya adalah begini saudara. Saudara harus saling menatap teman saudara. Ya. Jadi challenge saudara harus saling menatap teman saudara. Ya. Saya minta saudara jujur karena saya tidak bisa lihat teman-teman ya. Jadi saudara saling menatap, ya. Saya beri waktu 30 detik dulu. 30 detik saling menatap. Saya pengen lihat apakah kalian tetap bertahan atau ada yang berkedip. Jangan sampai ada yang berkedip. Ya. Kalau ada yang berkedip, ya saya kan ada tahunya kalian kan. Kalau ada yang berkedip, ya. Berarti itu yang kalah. Ini cuma challenge saudara, lakukan pendekatan ya. Oke, coba. Ya, lihat Tuan. Ayo, lihat dulu ya. Jangan sampai ada berkedip ya. Ketawa nggak apa, senyum nggak apa saudara. Ya. Hah? Tunggu dulu, sabar bos ya. Saya mulai dengan ya. Oke, 30 detik ya, saya hitung ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yuk, saling menatap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ayo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, siapa yang berkedip? Ada? Jujur, siapa yang berkedip? Celia, Theo, Evan. Saya tanya, apa yang menyebabkan kalian berkedip? Theo. Apa? Kalau Evan kenapa? Pasangin, oke. Hah? Apa? Itu dari berkedip ya? Gak ada. Oke, saya tambah lagi waktunya ya. Saya tambah lagi waktunya. Ini challenge saudara. Saudara bisa lakukan pendekatan dengan cara seperti ini. Bisa saling kenal, ya, saling komunikasi. Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Tidak bisa kok. 1 menit. Ya. Ayo, orangnya sama ya. Yuk, penetapan semua. Pastikan sudah benar. Menit. Siap? Siap? Mana suaranya siap? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, Hitungnya lama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo Ren, masih 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ayo 18. Udah kedip kok. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ayo kata terus 32, 33, 34, 35, Terus kalah ini. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 10 detik lagi, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, stop. Sampai yang berkedip, angkat tangan yang jujur yuk. Duh, udah. Iya, kasih tepuk tangan dulu ini. Yang bertahan berarti dua ini bertahan. Serius bertahan ini. Terus apa lagi yang bertahan tadi? Andre, Yo. Gio, terus. Kayak macam. Lupa Deo, satu lagi yang bertahan. Niko ini menang ya. Oke. Ya sudah, silakan dulu teman-teman ya. Nah, rewardnya nanti lah ya. Hadiahnya. Nah, itu saudara, salah satu cara pendekatan seperti itu saudara. Ya, saudara dekat sama teman, saudara bicara sama teman, saudara nggak bisa. Misalnya nih saya ngomong sama Vanes, Nes, ngapain Nes? Kan nggak bisa sambil main HP. Tatap matanya, ya dilihat saudara. Ya, ketika saudara kumpul sama teman-teman saudara, ya usahakan ya kalau misalnya memang urgent banget ya saudara boleh main HP. Tapi kalau sudah lagi ngobrol, lagi suruh-suruhnya, taruh HP saudara. Ya. Itu waktu yang berkualitas ketika saudara kumpul sama teman-teman. Nah, mentoring itu seperti itu saudara. Kalau saudara dilatih, dinasihati saudara, dalam apapun itu saudara, dalam belajar firman Tuhan, dalam belajar musik, dalam belajar nyanyi saudara, ya. Orang kalau belajar nyanyi, kalau saya lihat Indonesian Idol itu, ya, ini yang nyanyi, dia bertatap muka sama yang main keyboard saudara. Enggak akan mungkin penyanyi itu akan pegang HP. Itu di mentor saudara, ya, itu dibina, itu dinasihati, dilatih saudara. Ya, makanya saya ingin saudara, ya, bahwa di dalam kerohanian saudara harus punya mentor. Ya. Saudara harus punya mentor saudara, pembina, ya, untuk bisa menjaga saudara, ya, untuk bisa memberikan semangat saudara. Ya. Kalau saudara ada salah, saudara bisa cerita, bisa ngomong, ya. Dan saya yakin seorang mentor yang dewasa dia tidak akan menghakimi, tapi seorang mentor yang dewasa dia akan memberikan solusi, ya, bukan untuk menghakimi. Ya. Itu yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Yang Yesus lakukan adalah yang pertama pendekatan, saudara. Ya, pendekatan. Jangan sungkan ketika saudara ketemu sama temanmu, ya, mungkin ketemunya seminggu sekali di gereja, tanya kabar, say hello, saudara. Say hello, tanya kabar, kasih semangat. Apa yang bisa saudara mau katakan saudara. Ya. Itu yang pertama, pendekatan. Yang kedua, ya, cara Yesus untuk melakukan mentoring, pembinaan, nasihat kepada murid-muridnya adalah dengan cara pemuritan. Ya. Sebenarnya mentoring dengan pemuritan itu sama sebenarnya saudara. Ya. Sama sebenarnya. Ayat 19, tapi ada sedikit bedanya, ya. Matius 28 ayat 19, ya. HP-nya masih tetap dalam kitabnya, ya. Matius 28 ayat 19. Saudara perhatikan ya apa yang firman Tuhan katakan di situ. Ayat 19. Karena itu, ya. Apa teman-teman? Karena itu, apa dikatakan di situ? Pergilah terus dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini sudah dibaptis semua kan? Ya. Sudah dibaptis semua ini, halo? Sudah ya.
Nah, Yesus katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Ayat 20, apa disebut dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Yang kedua adalah Yesus melakukan pemuritan terhadap murid-muridnya, saudara. Ada 3 hal di situ. Ada kata pergilah, jadikanlah, ajarlah. Ya. Pergilah ini saya boleh bilang mengambil inisiatif, saudara. Yesus ketika dia hidup selama 3,5 tahun menjadi manusia, dia yang adalah Tuhan, ya, dan dia rela jadi manusia untuk kita semua, ya. Yesus diikuti banyak orang termasuk murid-muridnya, ya. Yesus juga beberapa kali berkata pergilah, ya. Pergilah dalam arti jadi berkat, saudara, memberitakan kebenaran Injil, saudara. Dan murid-muridnya lakukan itu, saudara. Nah, dalam mentoring, ya, ambil inisiatif, ya. Kalau saudara jadi mentor, ya, jadi pembina, ya. Atau saudara jadi yang dibina, ya. Kalau bahasanya itu ada mentor, ada mente, saudara, ya. Bukan kacang mente, ya, bukan, saudara. Memang istilahnya itu mente. Mentor itu yang membina, mente itu yang dibina. Ya. Seorang mentor itu ambil inisiatif itu apa? Ya itu tadi. Ya. Di poin pertama, lakukan pendekatan. Ya. Tidak suka untuk nanya kabar yang dibina, yang dinasihati, saudara. Tidak suka untuk mendengar progres dari latihan yang dilatih itu seperti apa. Kalau main musik contohnya, ya, dilatih nih, ya, minggu depan ketemu lagi, pelatihnya akan melihat progres kemajuan dari si mente ini seperti apa, ya, yang dibina ini seperti apa, tanpa oke latihannya atau tanpa menurun, ya, atau stagnan, yang kita akan tahu, saudara, ya. Jadi Yesus lakukan, saudara, ya. Pergilah, ambil inisiatif. Yang kedua, jadikanlah, ya. Katakan itu, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Yesus pernah ngomong kepada salah satu muridnya, Petrus, ya. Petrus adalah salah satu murid Yesus, ya. Yesus katakan, aku akan jadikan kau penjala apa? Manusia, saudara. Ya. Petrus masih gak percaya, gak mungkin Tuhan itu bisa jadi penjala manusia. Karena memang tugas Petrus, dia juga seorang penjala ikan, saudara. Tapi apa? Ketika Yesus berkata seperti itu kepada Petrus, ya, Petrus bisa melakukan itu, saudara. Jadi penjala manusia, memenangkan banyak orang, saudara. Walaupun pada kenyataannya, ketika Yesus mau mati di kayu salib, ya, Petrus menyangkal Yesus, saudara. Muridnya sendiri, tapi Petrus menyangkal Yesus ini adalah gurunya, adalah Tuhan, saudara. Ya, dalam metode seperti itu, ya. Jadikanlah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya berkata seperti ini, teman-teman, ya. Tugas saudara dan saya bukan untuk semua bangsa, ya. Tapi dalam hal kecil yang bisa saudara lakukan, ya, saudara bisa jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat di situ. Ya. Dipersiapkan dan dibentuk orang yang mau dijadikan berhasil, jadikan pengusaha sukses, pemain musik yang sukses, mau dijadikan, dipersiapkan dulu, ya, dibentuk dulu, saudara. Di karakternya dibentuk, ya, keterampilannya juga dibentuk, semua dalam segala hal dibentuk
apa? Untuk apa? Untuk betul-betul orang ini jadi orang, saudara. Ya. Jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses ya, di bidangnya masing-masing. Ya. Makanya saya penting, mentoring ini penting ya, saudara. Penting ya. Lalu yang ketiga, ajarlah. Ya. Yesus katakan ajarlah. Saudara. Saudara lihat ya, dalam dunia mentoring, mau tidak mau saudara mau belajar. Ya. Belajar dari mentor saudara. Apa yang bisa dia pelajari? Saudara bisa tanya. Kalau saudara perlu bertanya sesuatu yang menurut saudara gak tahu jawabannya apa, entah itu bicara dalam Alkitab, saudara bisa bertanya ke saya. Ya, mungkin saudara gak ngerti. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara gak ngerti isinya itu tentang apa, bicara tentang apa, tanyakan saudara. Ya. Saudara mau belajar. Gak ada orang tuh, orang berhasil, orang sukses tuh ujung-ujungnya langsung berhasil. Gak ada. Mereka harus belajar. Ya, belajar saudara. Yesus kepada murid-muridnya, ya seperti itu. Yesus ajarkan murid-muridnya untuk apa? Berdoa contohnya. Yesus ajarkan murid-muridnya tentang apa? Perumpamaan. Ya. Perumpamaan. Untuk apa? Yaitu untuk mereka ngerti, saudara. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang apa? Pengampunan. Mengampuni, saudara. Ya. Kenapa? Karena semua orang itu tidak luput dari kesalahan. Ya. Semua orang mungkin pernah kecewa sama sesamanya. Pastilah ada hal yang gak enak dalam hati. Perlu pengampunan. Yesus ajarkan itu. Yesus ajarkan apa lagi pada murid-muridnya? Tentang menghakimi. Ya, artinya apa? Jangan ada yang menghakimi satu orang pun. Ya. Banyak saudara, kalau saudara baca di Alkitab saudara, ya, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya banyak, dari Matius, Markus, Lukas, ya. Di situ jelas apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, makanya saya ingin setiap saudara di tempat ini, ya, saudara paham ini, ya. Saudara paham ini, saudara. Ya. Bangun relasi yang baik, ya. Bangun hubungan yang baik dengan sesamamu, ya. Jangan sungkan, ya. Teman-teman, kakak-kakak siapa kayak Vanes, ada Nico di sini, sama Nicholas, Andre, Evan, Adi, Theo, Cici, ya. Sally, Samuel, Sutoya. Kalian masih punya adik-adik di sini, ya. Untuk dibina, untuk dilatih, untuk dinasihati, itu tugas saudara. Ayo, jangan sungkan untuk memposisikan diri saudara menjadi seorang mentor. Dan yang adik-adik, JB seperti Risto, Nathan, ya, Nico, jangan sungkan memposisikan diri saudara menjadi seorang yang mau dibina oleh kakak-kakak saudara. Ini yang saya rindukan saudara. Ya, makanya selama bulan September ini kita akan belajar tentang mentoring, saudara. Jadi kayaknya saya berbicara, ya, selama 3 minggu ke depan ada orang-orang, ya, yang saya harapkan ini akan menjadi motivasi setiap saudara. Ya, nggak sekedar motivasi, tapi saudara ada praktek. Ya, dan nanti saya akan memikirkan hal ini, ya, untuk bisa lakukan mentoring. Ya, dalam hal apa? Dalam hal kerohanian bisa, dalam hal musik bisa, ya. Di sini ada orang-orang yang berpotensi yang bisa juga dalam hal multimedia, dalam hal nyanyi. Ada Cici, dia juga oke suaranya, dia bisa ngelatih juga, saudara, untuk nyanyi. Loh ya sungguh. Ya. Ada Andre juga, ya, dia bisa melatih multimedia. Ayo, saudara. Saya pun tidak suka, saya juga belajar juga, saudara. Bahkan orang yang junior di bawah saya juga belajar. Jadi ayo saudara, lakukan mentoring. Yang junior, jangan sungkan untuk bertanya kepada kakak-kakakmu, kuku-kukumu yang di sini, dalam hal apapun juga. Ya, jangan sungkan. Saya ingin kalian tempat ini bangun keakraban satu sama lain. Ya,
yang senior, ya, yang kakak-kakak yang di atas, Risto, Jerry, jangan suka juga untuk kalian dekat sama adik-adik kalian yang ada di tempat ini. Ayo saling membangun, saling menguatkan, ya. Sehingga apa? Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Saya pengen ibadah kita gak canggung seperti ini, ya. Ya. Akan ada terus kemajuan demi kemajuan di ibadah kita, saudara. Ya. Di luar jam ibadah juga akan ada kemajuan-kemajuan. Gereja juga butuh orang-orang seperti saudara, ya. Dalam hal remaja musik, dalam hal multimedia, banyak saudara. Makanya kenapa saya memberikan nama Next Generation di komunitas ini. Karena saudara adalah generasi-generasi penerus di gereja, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada, saudara generasi penerus. Nah, ayo kita belajar dari apa yang Yesus lakukan dalam melakukan mentoring ini. Ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah pendekatan, ya. Yang kedua adalah pemuritan. Ayo belajar jadi mentor, ya. Mau dibina, mau dinasihati, ya. Mau ditegur, ya. Bukan untuk menghakimi, tapi menegur untuk demi kebaikan saudara. Sehingga apa? Sekali lagi, sehingga hanya nama Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara semua. Yuk kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan dirimu kepada Tuhan sore hari ini. Kita sudah kelewat waktu, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir sore hari ini, saudara. Ya. Dan saya ingin, ya, saudara bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita lakukan hal ini untuk kita mendoakan saudara. Ya, saudara bisa saling mendoakan. Susul dengan posisi saudara nanti Jamie, ya, bisa doakan Risto, ya. Juga Vanis bisa doakan Nathan. Ayo belajar saudara. Gak ada salahnya untuk saudara belajar dalam hal kecil jadi mentor. Dengan apa? Mendoakan dulu saudara, ya. Samuel Nicholas juga doakan Niko Handoyo, ya. Theo juga doakan Andi juga. Sally bisa doakan Samuel. Atau di belakang juga itu sama-sama satu angkatan saling mendoakan. Cici bisa doakan Theo, ya. Ayo kita lakukan hal ini saudara, ya. Lakukan hal ini, ya. Saudara gak boleh, tidak harus bersentuhan pundak dengan pundak. Saya ingin saudara bisa berpandangan lagi. Yuk, bisa saling bertatapan, ya. Dan silakan teman-temannya, ayo, ya. Saya pengen, ya, saudara, untuk saudara doakan, ya. Apa yang saudara doakan, ya? Doakan mereka, doakan kesehatan, ya. Doakan studi mereka, ya. Ingat, yang pertama kesehatan, studi mereka. Terus yang ketiga kerohanian mereka, ya. Doakan saudara. Nanti yang senior saya juga akan kembangkan bagi setiap saudara, ya. Saudara mau tumpang tangan seperti ini boleh, ya, seperti ini boleh, silakan. Atau mau pegang pundaknya tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, saudara bisa tumpang tangan, ya, saudara doakan. Nah, yuk kita mau sama-sama. Jangan sungkan saudara, ya, lakukan hal kecil ini. Sama-sama kita tumpang tangan kita. Yuk, terima kasih Tuhan. Tanpa musik gak apa-apa, ya. Ayo kita mulai berdoa ya semua teman-temannya. Yuk doakan, doakan. Oh terima kasih Bapak. Doakan kesehatan, doakan studinya, doakan keluarganya, doakan masa depannya saudara, doakan saudara.
Oh ya kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ulurkan tanganmu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ayo mohon teman-teman, jangan sungkan berdoa. Jangan sungkan saling support dalam doamu saudara. Oh haleluya. Syarabakatakayarabahashe. Oh yarahatapakayarabahanayarabashakakayarabahakayarabah. Mari berdoa saudara. Berdoa, jadikan dia mentormu, jadikan dia adik rohanimu, jadikan dia kakak rohanimu tempat ini. Oh haleluya. 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 Berdoa Tuhan, biarlah ada kesehatan Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang terbaik bagi hidup mereka Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis dalam nama Yesus. Mereka menjadi keluarga yang ada damai sejahtera Allah, ada kepintaran, ada hikmat Allah, ada kepadaan Allah turun atas mereka semua Tuhan, anak-anak muda-mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Rabbahatakaya Rabbashe. Kalau saudara sudah selesai berdoa, saudara bisa kembali menghadap ke depan. Terima kasih Bapa. Oh Rabbahatakaya Rabbashe. Mari pejamkan matamu sekali lagi di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Kau ada tempat ini. Biarlah Kau Yesus yang menjadi mentor sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami setiap anak muda tempat ini Tuhan, untuk mereka mau dibina, untuk mereka mau dinasihati Tuhan, untuk mereka mau ditegur Tuhan, untuk mereka mau diajar Tuhan untuk menjadi lebih baik Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak muda tempat ini Tuhan, anak-anak rohani hamba yang ada tempat ini yang Kau percayakan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus hamba menumpangkan tangan bagi mereka semua Tuhan. Oh Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, masa depan mereka, studi mereka, kesehatan mereka Tuhan, kekuatan mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, yang menyertai dalam nama Yesus. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang memimpin mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, apa berdoa bagi anak-anak rohani yang tempat ini Tuhan, ada kesehatan, hikmat Allah turun atas setiap mereka Tuhan. Hikmat Allah turun atas mereka semua dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka lakukan perbuat Tuhan yang memberkati dengan luar biasa, dengan dahsyat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, biarlah pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus turun atas setiap mereka semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengurapan Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus Tuhan. Dan Tuhan, hamba mau Tuhan, mereka jadi anak-anak muda yang militan, menjadi anak-anak muda-Mu yang luar biasa, anak-anak muda-Mu yang sungguh-sungguh hidup untuk Engkau Tuhan Yesus. Ampuni dosa mereka Tuhan, ampuni juga dosa hamba-Mu Tuhan. Apapun kesalahan kami Tuhan di hadapan Kau, kami percaya Kau yang mengampuni dosa kami Tuhan. Lord, forgive me, ampuni aku Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mengampuni kami, Kau membebaskan kami di segala hal, apapun kesalahan kami Tuhan. Dan kami mau hidup sungguh-sungguh kudus dan berkenan di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu sama lain Tuhan. Hamba berdoa juga bagi teman-teman kami nantinya akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di Next GB Bangkalan. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka tabur untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan pulang dalam penyertaan, dalam kuasa Tuhan. Mari anak-anak muda, kita angkat tangan kita bersama-sama, mengadakan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari setiap saudara generasi muda, generasi penerus di komunitas ini di GB Bangkalan, mari terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang menyertai, berkat yang memimpin, berkat yang memberkati
memberkati setiap saudara semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, coba katakan sebelahmu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Yesus memberkati. Ayo. Jangan lupa bisa memberikan persembahan di kantong kolektor di belakang.